Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan salam sejahtera buat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, yang pada pagi hari ini kita akan memasuki perjalanan baru untuk merenungkan Sabda Tuhan dari kitab Mazmur. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Saat yang sama kami mengucap syukur untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, dan juga pagi ini kami minta penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Roh-Mu kiranya menuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, dan dibangunkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sepanjang beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel dan Wahyu, dan kita sudah menyelesaikannya pada hari Sabtu yang lalu. Dan pada hari Sabat ini kita akan mulai perjalanan kita yang baru, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur, yang tentu kita akan awali dari pasal yang pertama. Inilah nyanyian atau Mazmur ya. Pagi ini saudaraku sekalian, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya, dan memberitahukan banyak hal dalam kehidupan kita, dan mengajar kita untuk penuh pujian dan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita memulai membaca kitab Mazmur dan menemukan nama kitab ini, Mazmur, tentunya kita teringat pada kata ini yang terkait dengan nama atau istilah ini adalah memiliki makna nyanyian. Memang Mazmur adalah sebuah nyanyian dan berasal dari sebuah kata yang mula-mula memang diserap oleh bahasa Indonesia dari bahasa Arab, dan bahasa Arab rupanya menyerap dari bahasa Ibrani yang asal katanya adalah mizmor, yang artinya adalah sebuah nyanyian. Dan ketika memulai mengutip kata ini, mizmor, itu adalah sebuah makna yang mulanya adalah petikan dari sebuah alat musik, dan itu artinya hanya musik saja. Tetapi kemudian perkembangan menunjukkan bahwa Mazmur merupakan nyanyian atau gubahan sebuah nyanyian. Dan mungkin dalam kitab yang lain atau istilah yang lain menyebutnya kitab ini sebagai Zabur, dan arahnya adalah sama, merupakan sebuah nyanyian. Dan dalam kitab Ibrani, ya, perjanjian lama ini, kitab perjanjian lama seluruhnya menggunakan nama yang lain, yaitu Tanak, yang merupakan singkatan daripada Taurat, ya, Nebiim dan Ketubim. Dan rupanya kitab Mazmur masuk pada kelompok tulisan-tulisan yang dengan istilah tadi, Ketubim. Dan itu pun ada banyak, dan salah satunya masuk pada bagian daripada satu bagian khusus dari 3 buku, dan salah satu bukunya dari Ketubim itu adalah Mazmur. Baik saudaraku sekalian, memang penulisnya bermacam ragam, ya, beberapa penulis di dalamnya, ya, ada Raja Daud, ada Nabi Musa, dan ada juga Asaf, dan ada juga Bani Korah. Dan artinya ini adalah sebuah kumpulan lagu-lagu. Ya, saudaraku sekalian, ini adalah sebuah kumpulan lagu-lagu yang digubah oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana pengalaman itu?
membuahkan iman bagi mereka. Dan imannya ditunjukkan melalui pernyataan-pernyataan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Dan itulah Mazmur. Tentu dalam menuliskannya berbeda dengan menuliskan sebuah surat tentunya ya. Ini adalah sebuah karangan yang digubah menjadi lagu. Pengalaman-pengalaman itu dituliskan dalam bentuk kata-kata puitis ya, sehingga dapat dinyanyikan dengan indah. Terasa kata-katanya itu terasa memiliki susunan yang akan didengar lebih indah. Dan itu salah satunya mungkin kita bisa lihat dalam pasal 119, bahwa tulisannya itu misalnya dibagi menjadi abjad Ibrani ya. Dari misalnya awal daripada pasal itu dituliskan dengan huruf depannya itu dengan alef. Semua kalimat ditulis dengan huruf alef ya. Kemudian baris yang kedua ditulis dengan huruf bet. Bet semua dari huruf bet. Jadi saudaraku sekalian, itulah indahnya. Jadi saya katakan bahwa memang kitab Mazmur digubah menurut pengalaman dari penulisnya, tetapi ditulisnya juga dengan begitu indah karena ini diarahkan untuk menjadi sebuah lagu ya. Baik saudaraku sekalian, begitulah kira-kira gambaran kitab Mazmur yang kita akan baca dan renungkan bersama. Kita akan awali pada pasal yang pertama. Kitab Mazmur pasal pertama dituliskan di sana bahagian jilid yang pertama, Mazmur 1 sampai 41. Untuk melihat ini saudaraku sekalian, ini mudah sekali untuk melihatnya. Buat saudara yang bergumul untuk memahami kitab Mazmur, Mazmur ditulis dengan jilid yang pertama, dan jilid pertama itu pasal 1 sampai pasal 41. Artinya ada jilid berikutnya. Ada berapa jilid rupanya? Saudara gampang melihatnya, buka Alkitab kitab Mazmur itu, dan rupanya ada 5 jilid ya. Nanti pasal 41 sampai pasal 70 ya. Itu kita melihat bahwa kitab Mazmur ditulis menjadi 5 jilid. Kenapa? Rupanya saudaraku sekalian, Mazmur mirip juga mau mengarahkan pemikiran pembacanya seperti juga membaca kitab sebelumnya, yaitu kitab yang pertama, yaitu Taurat. Dan Taurat dibagi menjadi 5 bagian. Ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Maka kitab Mazmur pun ditulis dengan gaya tulisan seperti tulisan dari kitab sebelumnya, kitab Taurat, 5 bagian. Saudara akan lihat kalau penulis-penulis Yahudi yang sangat kental dengan Taurat ini, seperti juga misalnya Matius, saudara akan temukan sebetulnya di sana ada 5 bagian, saudara. Nah, kitab Mazmur pun demikian, dan jelas-jelas ditulis dibagikan menjadi 5 bagian atau 5 jilid. Nah, saudaraku sekalian, mengapa demikian? Karena kitab pertama menjadi kitab patokan, sangat penting, dan bahkan kitab-kitab lainnya itu adalah kitab kesaksian, kitab tambahan yang untuk mendukung kembali kepada Taurat. Sehingga kitab-kitab para nabi lainnya setelah kitab Taurat disebut sebagai kitab kesaksian. Saudara kalau menemukan misalnya dalam Yesaya dituliskan ada sebuah ayat bahwa jikalau engkau tidak menuruti ya Taurat dan Asyahadat. Nah, itu Yesaya pasal 8 ayat 20 mengatakan demikian, Taurat dan Asyahadat. Jadi itu mencakup semua kitab perjanjian lama, yaitu hanya satu bagian kitab Taurat, dan yang lainnya, bagian keduanya, kitab para nabi lainnya disebut dengan kesaksian atau Asyahadat. Saudaraku, maka kita menemukan bagaimana kitab Mazmur dan juga kitab-kitab lainnya selalu mengarahkan para pembacanya untuk setia kembali kepada kitab Taurat. Baik saudaraku sekalian, mari kita masuki bagian pertama. Dan bagian pertama itu adalah bagian yang paling tua dalam kitab Mazmur atau jilid pertama. Dan kita masuki pada pasal yang pertama. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya berisi 6 ayat pada pasal yang pertama ini, dan ini adalah pasal yang saya ingin sebut sebagai pasal pembukaan. Dan kalau kita menyebut pembukaan, nampaknya ini adalah konsep yang dibangun dapat menyerap seluruh pemikiran daripada pasal-pasal berikutnya. Ya, jadi pasal pembukaan, pasal 1 adalah pasal penting dari kitab Mazmur. Dan mari kita lihat bahagian demi bahagian dalam pasal pertama ini. Tuhan mengatakan melalui hamba Tuhan yang menuliskan kitab Mazmur ini, berbahagia orang. Ya. Dan ini ada 3 bahagian. Berbahagia orang yang seperti apa? Orang yang tidak berjalan. Ya. Kemudian orang yang tidak berdiri. Kemudian orang yang tidak duduk. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah tahapan penting tentunya. Orang boleh saja mungkin bisa mengadakan perjalanan atau kegiatan secara tidak sengaja dalam sebuah perjalanan, sementara berjalan. Dan kalau sudah jalan saja bersama-sama, sudah menunjukkan kebersamaan juga. Namun kebersamaan itu akan lebih lagi kalau sudah berdiri bersama-sama, mungkin lebih lama. Ya, memiliki waktu, kesempatan bertatap muka, berbicara lebih lama lagi. Tapi kalau sudah duduk bersama, tentu saja lebih dekat lagi. Bayangkan kalau seseorang atau 2 orang atau 1 kelompok sudah duduk bersama, apalagi duduk makan bersama. Pembicaranya akan lebih serius, lebih dalam tentunya. Namun saudaraku sekalian, Tuhan mengatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak lebih jauh lagi, yaitu tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak bersama-sama dengan mereka, bahkan duduk makan bersama dengan kumpulan pencemooh. Kata yang digunakan orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh adalah kalimat atau frase yang setali 3 uang, yang menyatakan jangan berdiri dengan mereka, jangan duduk dengan mereka, jangan berjalan dengan mereka, dan kalau tidak dilakukan demikian, berbahagialah mereka itu. Lalu kata Tuhan, bukan hanya berbahagia, mereka ada banyak berkat. Namun tunggu dulu berkatnya. Apa yang harus mereka lakukan? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat saudaraku sekalian, seperti saya sudah sebutkan tadi, bahwa Mazmur dalam penjilidannya saja sudah meniru cara bagaimana Taurat itu dijilid menjadi 5 bagian. Jadi saudaraku sekalian, ketika Taurat ini pun, Mazmur ini pun dibuka pada bagian pertama pembukaan ini, maka kita melihat bagaimana pemazmur mengarahkan pemikiran para pembacanya untuk menyukai dan bahkan membaca, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan mereka dikatakan berbahagia. Berbahagia mereka yang merenungkannya dan tentu melakukannya. Terlebih lagi, Tuhan menjanjikan buat mereka yang benar-benar menyukai Taurat, benar-benar merenungkan Taurat itu, mereka itu ia itu seperti pohon. Mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya gunakan kata mereka, tapi sebetulnya ayat ini menggunakan kata iya. Karena saudaraku sekalian, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan bukan berkelompok, ya. Walaupun berkelompok itu juga penting saling menguatkan, tapi pribadi demi pribadi harus memiliki kemenangan. Bila mana pribadi demi pribadi menyukai
akan kebenaran Tuhan, akan Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, ia akan seperti pohon. Pohon yang lebat, pohon yang subur bertumbuhnya oleh karena ditanam di tepi aliran air. Dan apa saja yang dibuat oleh orang itu sukses, saudaraku. Apa saja yang dibuatnya sungguh membawa keberhasilan. Baik saudaraku sekalian, ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Saya ingin potong ayat ini, saudara. Karena dalam ayat 4 disebutkan, ini orang-orang fasik itu seperti sekam. Nah, sekarang saudara membayangkan, sekam adalah kulit padi yang mungkin hanya tinggal buang saja, ya. Tapi gambaran ini menunjukkan kepada orang fasik. Artinya, saudaraku, mungkin orang mencoba berpikir menjadi sekam. Mungkin ada banyak kesempatan hidup bebas, ya, dibandingkan menjadi pohon, saudaraku sekalian, tertanam di tempat itu saja dan tidak ada kebebasan. Mendingan menjadi sekam, bebas kemana-mana, diterbangkan kemana-mana. Luar biasa menjadi seorang seperti sekam. Tapi saudaraku sekalian, gambaran ini yang kontras yang dibandingkan oleh hamba Tuhan menuliskan ayat ini. Firman Tuhan mengajak kita memikirkan bahwa dalam hal kebebasan jauh lebih bebas dari seorang yang digambarkan seperti pohon. Karena dia bebas untuk menyerap segala energi, semua energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Bebas berkarya bagi banyak orang yang membutuhkan apa yang dihasilkannya. Sementara sekam, saudaraku sekalian, sebetulnya tidak bebas. Kehendaknya adalah hanya kehendak yang ditiupkan oleh tenaga yang lain, oleh kekuatan yang lain. Dia tidak memiliki keinginan, dia tidak punya kehendak sesungguhnya, karena dia hanya ikut-ikutan saja, tidak punya prinsip hidupnya. Jadi saudaraku sekalian, sungguh terbalik pemikiran itu. Karena orang-orang yang benar, orang-orang yang dikatakan berbahagia, orang-orang yang akan menerima banyak berkat, berhasil, sukses hidupnya, adalah orang-orang yang mau menyerap berbagai kesempatan Tuhan berikan, berbagai karunia, kesempatan Tuhan berikan kepada semua orang sesungguhnya. Tetapi mereka yang menggunakan kesempatan itu untuk menyerap energi dari Tuhan, mereka akan bekerja, mereka akan berkarya buat banyak orang. Hasilnya, buahnya menghasilkan, bahkan tidak layu daunnya, dan buahnya menghasilkan pada musimnya dan membawa berkat tentu banyak orang. Jadi saudaraku sekalian, indah sekali membaca Mazmur pasal 1 ini. Lalu dikatakan, orang fasik itu tidak tahan akhirnya. Tidak tahan dalam sebuah perkumpulan orang benar. Tidak tahan dalam penghakiman. Karena dia sulit untuk menunjukkan jati dirinya. Karena dia adalah jati diri yang diterbangkan, diombang-ambingkan oleh berbagai kepentingan. Karena dia tidak punya prinsip hidupnya. Orang-orang benar adalah orang-orang punya prinsip. Dan prinsip hidupnya adalah kebenaran di dalam Alkitab. Dan waktu itu tentu saja kitabnya adalah Taurat. Dan sampai sekarang Taurat itu memiliki kekuatan. Saudaraku, jangan berpikir bahwa kita hidup di dunia baru, di perjanjian baru, Alkitab kita hanya Injil saja. Bukan. Seluruh kitab yang datang dari Tuhan itu memiliki otentisitas, ya, otentik, ya, memiliki keabsahan, memiliki kekuatan. Dan bahkan penulis-penulis perjanjian baru masih mengutip kitab Mazmur, masih mengutip berbagai kitab perjanjian lama, termasuk kitab Taurat dikutip, saudaraku sekalian. Dan kitab Mazmur jelas-jelas begitu dekat hubungannya dengan kitab Taurat, sehingga orang diarahkan untuk merenungkan. Dan orang-orang yang mencintai Taurat dan merenungkan kitab Taurat, mereka beroleh kehidupan yang berhasil. Saudaraku sekalian, mungkin orang Kristen kebanyakan berpikir Taurat itu sudah lampau, itu orang Yahudi punya. Keliru, saudaraku sekalian. Bagaimana kita mengenal kebenaran keselamatan di dalam Yesus tanpa memahami Taurat dengan benar? Itu sebabnya kenapa Mazmur mengatakan
mereka yang kesukaannya Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, sesungguhnya akan terdapat kesempatan kita memahami Injil, memahami keselamatan dalam Yesus, karena dalam Tauratlah kita mengenal kurban-kurban, memahami akan jalan keselamatan melalui kurban. Dan kurban yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang telah tersembelih, ya, domba yang tersembelih, dan dia adalah Yesus yang dikorbankan, yang disalibkan di bukit Golgota. Saudaraku sekalian, itu sebabnya dasar keselamatan, dasar daripada pemikiran kitab Mazmur adalah bagaimana merenungkan Taurat, bagaimana merenungkan keselamatan di dalam Yesus. Ayat 5 dan ayat 6 saya baca sekali lagi. Mereka tidak tahan dalam penghakiman, mereka tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingin mengakhiri daripada pemikiran atau pekabaran yang kita dapatkan dalam kitab Mazmur pasal pertama ini. Sungguh Tuhan mengenal, dalam arti tahu jalannya akhir daripada kehidupan orang fasik. Tuhan tahu jalannya dan apa akhir daripada orang-orang yang benar. Dan Tuhan pastikan melalui pernyataan firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini, pasti kehidupan mereka, pasti kebinasaan mereka. Sebagaimana pekabaran yang kita sudah berulang kali temukan dalam kitab Wahyu yang kita sudah bahas pada beberapa waktu yang lalu, sungguh kebinasaan orang-orang fasik itu sudah pasti. Demikian juga orang-orang yang setia, orang-orang yang merenungkan tadi, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kitab Taurat siang dan malam, menemukan jalan keselamatan dalam Yesus, dan hidupnya berhasil di dunia ini, dan kehidupan pada masa akan datang dijamin oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, demikian pekabaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada mengawali perjalanan kita dalam kitab Mazmur pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan menolong kita terus bertumbuh dalam iman, terus bertumbuh dalam pengalaman iman, dan hidup menghidupkan akan firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, untuk firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan pada kami, ketika Engkau berbicara kepada masing-masing kami ke dalam hati dan pikiran kami. Kami sungguh boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan, untuk kami berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan sebagaimana Engkau mengajarkan pada kami, untuk mencintai Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan apa yang digambarkan dalam kitab Taurat kami boleh terima, yakni jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami pada pagi ini, dan kami beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, sepanjang hari Sabat ini, bila mana ada sahabat-sahabat kami saat ini Tuhan, dan kami merasakan, boleh melihat dengan mata iman kami pergumulan saudara kami, dan bahkan yang sakit Tuhan, berkenan Engkau menjamah mereka, memberi kekuatan dan kesembuhan, teguhkan iman mereka, dan bahkan Tuhan sepanjang hari ini kami berbakti, beribadah dan membawa hormat bagi Tuhan. Biar sepanjang hari Sabat ini kami diteguhkan untuk mengagungkan Tuhan dalam peribadatan, dan kami beroleh sukacita di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.